Permainan berbahaya, pikirnya. Demang tua itu sama sekali belum mengenal aku. Sebaliknya, aku pun belum mengenal orang macam Baurekso itu. Tapi bagaimanapun Maiso Jenar terpaksa melayaninya. Kalau ia tidak mau menjadi bulan-bulanan celaka. Gagak Ijo, tiba-tiba terdengar Baurekso berteriak keras-keras. Dan orang yang dipanggilnya Gagak Ijo itu dengan gerak yang cekatan meloncat ke hadapan Baurekso. Gagak Ijo yang nama sebenarnya adalah Jogorekso adalah seorang pembantu, bahkan tangan kanan Baurekso. Kedua-duanya mempunyai sifat yang hampir sama. Tubuhnya agak pendek bulat, sedang otot-ototnya menjorok keluar membuat garis-garis yang sama jeleknya dengan garis-garis wajahnya. Suruh orang itu bicara, perintah Baurekso. Bicara tentang apa, Kakang? Tanya Gagak Ijo. Mendengar pertanyaan itu, Baurekso maki keras-keras. Bodoh kau, suruh dia bicara. Di mana rumahnya? Di mana gerombolannya? Dan suruh dia katakan kapan gerombolannya akan datang lagi untuk menculik gadis. Gagak Ijo mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekarang ia sudah tahu tugasnya, memeras keterangan dari orang asing itu. Perlahan-lahan Gagak Ijo memutar tubuhnya menghadap Maiso Jenar. Bentar ia mengatur jalan napasnya dan dengan perlahan-lahan pula ia mendekati korbannya. Suasana menjadi bertambah tegang. Peristiwa semacam ini telah berulang kali terjadi. Biasanya dilakukan terhadap para penjahat atau terhadap mereka yang melanggar adat. Tetapi sekali ini orang-orang Kademangan itu merasakan adanya suatu perbedaan dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Jawab setiap pertanyaanku dengan betul, perintah Gagak Ijo dengan garangnya. Matanya menjadi berapi-api dan mulutnya komat-kamit. Siapa namamu? Pertanyaan yang pertama ini mengejutkan Maiso Jenar. Ia tidak menduga bahwa dari mulut orang itu akan keluar pertanyaan yang demikian. Maka untuk pertanyaan yang pertama ini Maiso Jenar menjawab dengan tenangnya. Namaku Maiso Jenar. Rupa-rupanya ketenangannya ini sangat mengagumkan orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Tidak pernah ada seorang pun yang dapat bertindak setenang itu menghadapi Gagak Ijo. Apalagi Baurekso. Bagus, dengus Gagak Ijo. Nama yang bagus. Mengenal namamu adalah perlu sekali bagiku. Kalau terpaksa tanganku membunuhmu, orang-orang sudah tahu bahwa kau bernama Maiso Jenar. Gagak Ijo lalu mengangguk-angguk dengan sikap yang sombong sekali. Memang ia mempunyai kebiasaan untuk tidak segera bertindak. Ia senang melihat korbannya ketakutan dan bahkan pernah ada yang sampai terjatuh di tempat. Tapi kali ini ia merasa aneh, Maiso Jenar tenang bukan kepalang. Dan ini sangat menjengkelkannya. Kau sudah dengar perintah Kakang Baurekso? Katanya. Apa yang harus kau katakan? Sekarang katakanlah. Tak ada yang akan aku katakan, jawab Maiso Jenar. Gagak Ijo terkejut mendengar jawaban itu, sehingga ia membentak keras. Bicaralah! Lalu suaranya ditahan perlahan-lahan. Bicaralah, supaya aku tidak usah memaksamu. Maiso Jenar kemudian menjadi jemu melihat sikap Gagak Ijo yang sombong itu. Maka ia mengambil keputusan untuk cepat-cepat menyelesaikan pertunjukan yang membosankan itu dengan membuat Gagak Ijo marah. Baiklah, aku berkata, kata Maiso Jenar, bahwa rumahku adalah jauh sekali seperti yang sudah aku katakan kepada Bapak Demang tadi. Tapi kedatanganku kemari sama sekali tidak akan menculik gadis-gadis. Aku datang kemari karena aku ingin menculik kau untuk menakuti gadis-gadis. Mereka yang mendengar jawaban itu terkejut bukan main. Alangkah beraninya orang asing itu
Malah akhirnya beberapa orang menjadi hampir-hampir tertawa. Tapi tidak hanya kuat-kuat, kecuali Demang tua itu yang nampak tersenyum-senyum. Sebaliknya Gagak Ijo menjadi marah bukan kepalang. Mukanya menjadi merah menyala dan giginya gemeretak. Selama hidup ia belum pernah dihinakan orang sampai sedemikian. Apalagi di hadapan Demang dan Baurekso. Maka ia tidak mau lagi berbicara, tetapi ia ingin menyobek mulut Maesha Jenar yang sudah menghinanya itu. Dengan gerak yang cepat ia meloncat dan kedua tangannya menerkam wajah Maesha Jenar. Orang-orang yang menyaksikan gerak Gagak Ijo itu menjadi terguncang hatinya. Mereka telah berpuluh kali melihat ketangkasan Gagak Ijo, tapi kali ini gerakannya adalah di luar dugaan. Hal ini terdorong oleh kemarahannya yang meluap-luap, sehingga semua orang yang menyaksikan menahan napas sambil berdebar-debar. Tetapi gerakan ini bagi Maesha Jenar adalah gerakan yang sangat sederhana, bahkan mirip dengan gerak tanpa memperhitungkan kemungkinan yang ada pada lawannya. Untuk menghindari serangan ini, Maesha Jenar tidak perlu banyak membuang tenaga. Hanya dengan sedikit mengisarkan tubuhnya dengan menarik sebelah kakinya, Maesha Jenar telah dapat menghindari terkaman Gagak Ijo itu. Dengan demikian, karena dorongan kekuatannya sendiri, Gagak Ijo menjadi kehilangan keseimbangan. Dalam keadaan yang demikian, sebenarnya Maesha Jenar dengan mudahnya dapat membalas serangan itu dengan suatu pukulan yang dapat mematahkan tengkuk Gagak Ijo. Tapi Maesha Jenar tahu, kalau dengan demikian akibatnya akan hebat sekali. Karena itu, ia hanya menyerang Gagak Ijo dengan sentuhan jarinya untuk mendorong punggung Gagak Ijo dengan arah yang sama. Gagak Ijo yang memang sudah kehilangan keseimbangan, segera jatuh tertelungkup mencium tanah. Mereka yang berdiri mengitari arena pertarungan itu mula-mula mengira bahwa akan hancurlah muka orang asing itu diremas oleh Gagak Ijo. Tetapi ketika mereka menyaksikan kenyataan itu, menjadi sangat terkejut dan heran. Gagak Ijo itu sendiri malahan mencium tanah. Banyak di antara mereka tidak dapat melihat apa yang sudah terjadi. Tapi dengan demikian Maesha Jenar tambah berhati-hati, sebab ia tahu bahwa apa yang dilakukan Gagak Ijo adalah di luar kesadarannya karena terdorong oleh kemarahannya yang memuncak. Sehingga dalam tindakan selanjutnya pastilah Gagak Ijo akan memperbaiki kesalahannya. Gagak Ijo sendiri kemudian merasa bahwa tindakannya kurang diperhitungkan lebih dahulu. Ia baru sadar ketika hidungnya sudah menyentuh tanah dan sebentar kemudian seluruh mukanya. Peristiwa ini adalah memalukan sekali. Tokoh seperti Gagak Ijo dengan bulat-bulat terbanting di atas tanah tanpa dapat berbuat sesuatu untuk menahannya. Karena itu ia menjadi semakin marah. Hatinya menjadi seperti terbakar dan matanya merah menyala-nyala. Seluruh tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan. Tapi setelah mengalami kejadian tersebut, ia tidak berani menyerang dengan membabi buta. Karena itu, ketika ia mulai menyerang lagi, ia berbuat lebih hati-hati. Dengan kecepatannya yang tinggi, ia menyerang dengan kakinya ke arah perut Maesha Jenar. Tapi dengan cepat pula, serangan ini dapat dihindari dan sebelum Gagak Ijo dapat berdiri tegak kembali, Maesha Jenar telah membalas menyerang dadanya. Tetapi Gagak Ijo cukup waspada. Ia membuat gerakan setengah lingkaran ke belakang untuk menghindari serangan Maesha Jenar. Bersamaan dengan itu kakinya menyambar tangan Maesha Jenar. Maesha Jenar cepat-cepat menarik serangannya dan secepat itu pula tangannya yang lain menyentuh kaki Gagak Ijo itu ke atas. Sekali lagi Gagak Ijo kehilangan keseimbangan dan kali ini ia jatuh terlentang. Dengan gugup Gagak Ijo berguling dan kemudian berusaha tegak kembali. Sementara itu Maesha Jenar telah jemu dengan permainan ini.
Ia ingin segera mengakhirinya, maka ketika Gagak Ijo hampir berhasil menegakkan dirinya, seperti sambaran kilat telapak tangan Maesa Jenar melekat di dada Gagak Ijo. Meskipun Maesa Jenar hanya mempergunakan tenaga dorong yang tidak seberapa, tetapi akibatnya hebat sekali. Napas Gagak Ijo mendadak serasa berhenti dan pandangannya menjadi kuning berkunang-kunang. Meskipun dengan susah payah ia mencoba untuk menahan diri, tetapi perlahan-lahan ia terjatuh kembali. Ia terduduk di tanah dengan napas tersengal-sengal, sedangkan kedua tangannya berusaha untuk menahan berat badannya. Orang-orang yang melihat pertandingan itu berdiri tanpa berkedip. Gagak Ijo termasuk orang yang dikagumi di desa itu, tetapi Maesa Jenar dengan mudahnya dapat menjatuhkannya. Ilmu macam apakah yang dimilikinya? Belum lagi mereka sempat berpikir lebih banyak. Mereka dikejutkan oleh gertak bau reksa yang gemuruh seperti membelah langit. Ketika ia menyaksikan Gagak Ijo, orang kepercayaannya, dipermainkan oleh orang asing itu, hatinya menjadi panas. Meskipun di antara kemarahannya itu terselip pula perasaan was-was. Ternyata orang yang dianggapnya barang mainan itu adalah barang mainan yang mahal. Itulah sebabnya maka sebelum mengadu tenaga, Bau Reksa akan berusaha untuk mengurangi kegesitan lawannya dengan melukainya lebih dahulu. Cambuknya yang besar dan panjang dengan potongan-potongan besi, batu dan tulang belulang itu diputarnya di atas kepalanya sampai menimbulkan suara berdesing. Maesa Jenar kini harus benar-benar waspada. Suara yang berdesing-desing itu sedikit banyak dapat menunjukkan kira-kira sampai di mana kekuatan Bau Reksa. Hanya apakah Bau Reksa dapat mempergunakan kekuatan serta tenaganya dengan baik? Itulah yang masih perlu diuji. Orang-orang yang menyaksikan menjadi semakin berdebar-debar, apalagi ketika mereka melihat Bau Reksa akan mempergunakan senjatanya. Maka menurut pikiran mereka, sedikit kemungkinannya Maesa Jenar dapat menyelamatkan diri. Cambuk Bau Reksa yang berputar-putar itu cepat sekali menyambar leher Maesa Jenar, tetapi cepat itu pula Maesa Jenar membungkuk, menghindari sehingga cambuk itu tidak mengenai sasarannya. Bau Reksa yang merasa serangannya gagal menjadi semakin marah. Dengan cepat ia mengubah arah cambuknya dan dengan mendatar ia menyerang arah dada Maesa Jenar, sadar bahwa dalam jarak yang agak jauh sulit baginya untuk menghindari serangan-serangan cambuk Bau Reksa yang cukup cepat dan keras. Karena itu sebelum cambuk Bau Reksa sempat mengenainya, Maesa Jenar dengan gerakan kilat melompat maju dengan sekali di samping Bau Reksa dan menggempur tangan Bau Reksa yang memegang senjata itu. Gempuran itu terasa hebat sekali dan tak terduga-duga. Rasa tulang-tulang Bau Reksa gemertak, perasaan sakit serta panas menyengat-nyengat. Tidak hanya pada bagian yang terkena, tetapi seakan-akan menjalar sampai ke ubun-ubun. Cambuknya segera terlepas dan terlontar jauh. Bau Reksa sama sekali tidak mengira bahwa hal yang semacam itu bisa terjadi. Karena itu sama sekali ia tidak dapat memberikan perlawanan dan membiarkan cambuknya terlontar. Mengalami hal semacam itu meskipun terpaksa menahan sakit, Bau Reksa menjadi bertambah kalap. Ia mengumpulkan segenap tenaganya dan ingin menembus malunya dengan mematahkan leher lawannya. Dengan sekuat tenaga ia menyembunyikan rasa sakitnya, sehingga Maesa Jenar tak dapat mengukur akibat gempurannya dengan pasti. Bau Reksa cepat-cepat menarik diri untuk segera bersiap-siap menyerang. Sedangkan Maesa Jenar pun telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan. Kembali Bau Reksa menyerang lawannya kedua arah sekaligus. Tangan kanannya menyodok perut, sedangkan tangan kirinya menghantam pelipis. Mendapat serangan ini, Maesa Jenar segera merendahkan diri serta memutar tubuh.
Tetapi ketika Baureksa melihat bahwa Maesa Jenar mencoba menghindar, segera Baureksa mengubah arah serangannya. Cepat-cepat ia menarik tangannya dan dengan satu gerakan dahsyat, ia meloncat dan menendang kepala lawannya. Maesa Jenar tidak menduga bahwa Baureksa dapat melompat cepat itu, karena itu ia tidak lagi sempat mengelak. Benarnya Maesa Jenar masih akan menghindari bentrokan-bentrokan secara langsung, sebab sampai sekian ia masih belum dapat menjajaki sampai di mana kekuatan Baureksa yang sebenarnya. Tapi kali ini ia harus melawan serangan kaki Baureksa itu. Maka untuk tidak mengalami hal-hal yang tidak dikehendaki atas dirinya, terpaksa Maesa Jenar menggunakan sebagian besar dari tenaganya yang dipusatkan pada siku tangan kanannya. Ia merendah sedikit sambil memiringkan tubuhnya. Maka terjadilah suatu benturan yang hebat antara kaki Baureksa dengan siku tangan Maesa Jenar. Akibatnya hebat pula. Baureksa ternyata telah mengerahkan seluruh tenaganya, dan ketika ia melihat bahwa Maesa Jenar tidak sempat mengelakkan serangannya, ia sudah memastikan bahwa orang asing itu akan terpelanting dan tidak akan dapat bangun kembali. Tetapi dugaan itu ternyata meleset sama sekali. Ketika kaki Baureksa yang sudah mengerahkan seluruh tenaganya itu menyentuh siku tangan Maesa Jenar, Baureksa merasa bahwa kakinya seolah-olah menghantam dinding batu yang keras sekali, dan kini tulang-tulang kakinya lah yang bergemertakan, sedangkan ia terpental oleh kekuatannya sendiri dan dengan kerasnya terbanting di tanah, sehingga tidak sadarkan diri. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu serentak hatinya bergetar, sampai beberapa orang menggigil karena tegang. Beberapa orang tidak dapat mengikuti dengan pandangan matanya tentang apa yang terjadi. Yang mereka ketahui hanyalah Baureksa terbanting di tanah hingga pingsan. Demang Pananggalan, demikian nama Demang tua itu, hatinya menjadi cemas menyaksikan pertempuran itu. Sebab kalau sampai terjadi sesuatu hal, dialah yang harus bertanggung jawab. Cepat-cepat ia mendekati Baureksa yang sedang pingsan, dirabanya seluruh tubuhnya. Ia menjadi terkejut sekali ketika tangannya meraba kaki Baureksa yang membentur siku Maesa Jenar. Kaki itu terasa dingin sekali dan di beberapa bagian terasa adanya luka dalam yang berbahaya bila tidak lekas-lekas mendapat pertolongan. Orang-orang yang berkerumun menjadi terdiam seperti patung. Mereka tidak tahu lagi bagaimana harus menilai kehebatan orang asing itu yang dengan bermain-main saja telah dapat mengalahkan Gagak Ijo dan kemudian sekaligus Baureksa. Demang Pananggalan yang cemas atas keadaan Baureksa segera memanggil orang untuk memanggil Ki Asem Gede, seorang tua yang pandai mengobati segala macam penyakit, termasuk luka-luka dalam yang timbul karena benturan-benturan semacam itu. Di dalam hati ia mengagumi kehebatan orang asing itu yang dapat melukai lawannya. Sedemikian hebatnya hanya dengan pertahanan. Bagaimana kalau ia sengaja menyerang dan sengaja menghantam lawannya? Adapun Maesa Jenar sendiri ketika melihat akibat dari benturan yang terjadi, menjadi agak menyesal juga bahwa ia telah mempergunakan terlalu banyak tenaganya sehingga Baureksa menjadi pingsan. Perlahan-lahan ia mandangi orang-orang yang berdiri di sekelilingnya dengan sikap waspada, sebab bermacam-macam kemungkinan dapat terjadi dengan jatuhnya Baureksa.